Kita akan update juga Pemkab Manggarai Barat himbau pelaku UMKM informasikan harga menu. Dan pendengar, di topik berkaitan dengan hal ini kita akan gali bersama dengan Ibu Teresia P. Asmon di Snaker Transkop UMKM Manggarai Barat, sudah tersambung melalui telepon Pro 1 RRI Labuan Bajo pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi RRI Labuan Bajo. Selamat pagi, salam semangat Ibu. Selamat semangat Ibu. Oke, apa kabar Ibu pagi ini? Baik, luar biasa. Apa kabar juga Ibu? Baik juga Ibu, luar biasa juga. Ya. Iya, baik Ibu, alasan utama pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Ibu mengeluarkan himbauan ini, apakah ada keluhan atau laporan dari wisatawan terkait ketidakjelasan harga menu sebelumnya Ibu? Ya, oke. Memang sebenarnya itu sebuah kewajiban. Sebenarnya semua pelaku kuliner atau semua produsen wajib untuk undang-undang perlindungan konsumen ya wajib menginformasikan harga kepada pelanggan atau pembeli atau konsumen gitu. Dan kebetulan juga beberapa bulan yang lalu ya cukup viral juga ada pengaduan konsumen, pengaduan pembeli bahwa tidak ada transparansi harga yang terjadi secara khusus ya di kuliner Kampung Ujung. Iya. Meskipun itu sudah menjadi bagian dari kewajiban dan sudah ada dalam surat komitmen, tapi masih lalai, akhirnya dibuatkan surat penegasan kembali itu. Oke, apakah pemerintah? Iya. Harga wajib ditampilkan di setiap menu makanan dan itu disampaikan sebelum konsumen membeli gitu. Dengan disediakan juga timbangan karena tolok ukur yang menentukan koefisien harga ya bobot gram dari ikan itu sendiri. Khusus untuk di pelaku kuliner Kampung Ujung. Jadi sekarang sudah berapa bulan yang lalu ya itu sudah ditegaskan dan semua pelaku sudah menyiapkan timbangan digital di depan dan menu sudah dengan harga. Iya. Apakah pemerintah daerah melakukan studi banding begitu Ibu ke daerah lain yang sudah menerapkan kebijakan serupa? Itu tidak melakukan, ya itu kewajiban. Jadi kami belum pernah melakukan studi banding, tetapi kita juga ya kita pemerintah, tapi kita juga di sisi yang lain kita juga sebagai konsumen. Jadi tahu apa yang diharapkan oleh konsumen gitu. Makanya itu diwajibkan. Kemudian bagaimana cara pemerintah daerah mensosialisasikan kebijakan ini kepada para pelaku UMKM, Ibu? Apa sudah pernah dilakukan atau sebatas himbauan saja untuk diketahui dan diterapkan seperti itu, Bu? Nah, salah satu komitmen untuk penempatan kuliner Kampung Ujung itu adalah wajib menyediakan menu, daftar menu dan informasi harga. Itu sudah bukan sosialisasi lagi, tetapi mereka menandatangani komitmen untuk sebelum penempatan di kuliner Kampung Ujung yang sebagai fasilitas Pemda ya. Tetapi masih ada yang lalai. Jadi penegasan itu sebenarnya ya hanya untuk menguatkan komitmen yang sudah ditandatangani sebagai salah satu syarat untuk penempatan kuliner Kampung Ujung. Makanya kemarin saat viral itu disayangkan sekali karena kalau saat di sidak, dievaluasi, diawasi, itu ada menu dan harganya. Tetapi ya tiba-tiba ada kejadian itu makanya wajib. Jadi saat itu memang harga tetapi tidak diikutkan dengan timbangan ya. Jadi bobot masih dikira-kira gitu. Pembeli tidak bisa melihat secara langsung apakah betul bobotnya sekian gram dengan nanti dikonversi ke harga yang tertera di list menu. Tapi sekarang semenjak informasi itu viral terkait pengaduan, ya semua wajib dengan timbangan digital. Jadi berapapun harganya, tetapi tahu konsumen dan pembeli tahu bahwa bobot yang dia inginkan atau yang dibeli ya bisa terlihat langsung gitu. Oke, baik. Jadi saat disidak, saat dievaluasi begitu ya, harganya ada, tetapi terlepas dari itu sudah tidak ada transparansi harga lagi begitu Ibu ya? Iya, betul. Iya, itu Ibu. Beberapa waktu yang lalu. Tapi sekarang sudah semua kali itu sudah menjadi ya teguran keras gitu dan sudah ada sanksi yang sudah diinformasikan ke semua pelaku bahwa jika masih menemukan tenan atau pedagang yang
tidak menyediakan menu dengan informasi harga dan tidak menyediakan timbangan digital, itu langsung dikeluarkan. Gitu. Nggak perlu viral lagi, langsung dikeluarkan. Oke, apa ada jangka waktu Ibu yang ditetapkan bagi para pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban ini agar tidak lalai lagi begitu Ibu? Itu sejak kasus itu hanya diberi jangka waktu seminggu untuk penyediaan timbangan itu. Dan itu sudah dipenuhi semua. Oke. Ibu, bagaimana cara pemerintah daerah mengawasi kepatuhan para pelaku UMKM terhadap kebijakan ini? Apakah ada sanksi bagi yang melanggar begitu? Ibu tadi sudah sempat singgung begitu ya, diberikan sanksi itu sanksinya seperti apa Ibu? Kemarin itu kita sudah memiliki satgas ya, meskipun satgasnya tidak spesifik terkait itu. Tetapi satgas itu satgas kewajaran harga untuk semua produk ya, tidak hanya kuliner. Ya satgas itu yang berfungsi untuk melakukan pengawasan sewaktu, dan kami secara dari dinas juga sering melakukan pemantauan ya, meski berkala, terus sewaktu sidak, terus pengaduan masyarakat juga itu kami jadikan sebagai pengawasan juga gitu. Dan sanksi sudah tertulis di dalam komitmen sejak ya beberapa bulan lalu setelah kasus ya cukup viral informasi terkait komplain dari konsumen, itu sudah pelaku sudah menandatangani komitmen, manakala tidak menyediakan informasi harga dan tidak menyiapkan timbangan digital itu langsung dikeluarkan. Oke. Tenar. Ya, Bu Teresia, dalam melakukan pemantauan kemudian juga sidak, apakah pemerintah daerah bekerja sama dengan organisasi atau asosiasi pelaku UMKM dalam pelaksanaan kebijakan ini? Dengan pelaku UMKM yang mana maksudnya? Dengan asosiasi pelaku UMKM, Ibu. Asosiasi? Pelaku UMKM yang mungkin ada di Manggarai Barat, Ibu. Iya, untuk pengawasan sebenarnya kita ya, pengawasan bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk konsumen itu sendiri. Jadi kami menghimbau semua konsumen atau siapapun ya, kalau misalnya mendapat atau melihat di kuliner Kampung Ujung, atau apalagi mengalami di kuliner Kampung Ujung secara khusus tidak menyiapkan daftar menu dengan harga, itu bisa diadukan, disampaikan ke pemerintah juga. Oke, sejauh ini bagaimana tanggapan para pelaku UMKM terhadap kebijakan ini, Ibu Teresia? Apakah ada dukungan atau ada beberapa oknum melakukan penolakan seperti itu, Ibu? Oh iya. Ya karena memang mereka sadar bahwa ini adalah kewajiban, jadi tidak ada yang menolak. Jadi semua saat itu ditegaskan, itu dengan antusias semua menyediakan, memenuhi kewajiban gitu, karena itu kewajiban menurut undang-undang. Jadi informasi harga dan lain-lain itu wajib hukumnya, itu untuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu. Dan mereka juga sudah tahu segala konsekuensi, itu sudah disosialisasikan juga. Itu segala konsekuensi manakala lalai dalam hal-hal tersebut, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga tertera apa sanksi yang diberikan kepada produsen atau penjual atau pedagang. Oke, apakah kebijakan ini diprediksi akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, Ibu Teresia, khususnya bagi sektor pariwisata? Tidak hanya untuk perlindungan konsumen, tetapi itu juga membantu untuk informasi harga, terus nanti dikonversi ke pajak, makan minum, itu jauh lebih mudah perhitungannya dan lebih tepat. Ya, jadi tidak ada pajak yang loss gitu. Makanya kemarin Kepala Bapenda juga mengeluarkan surat penegasan untuk penguatan penegasan sebelumnya itu. Oke, terakhir Ibu, apakah pemerintah daerah berencana mengembangkan aplikasi atau platform digital untuk memudahkan konsumen mencari informasi harga menu, mengingat Labuan Bajo ini sudah menjadi ikonik dunia begitu ya Ibu? Iya, betul. Bahwa sebenarnya karena ini kan sementara ini kuliner Kampung Ujung belum ada pengelolanya. Jadi ini masih pendampingan sementara yang dilakukan oleh dinas sambil menunggu proses hibah selesai, dan akan ada pihak ketiga yang akan mengelola kuliner Kampung Ujung. Dan sudah didiskusikan bahwa memang kuliner Kampung Ujung sebagai salah satu etalase kuliner yang paling strategis yang dimiliki oleh pemerintah, itu pasti nanti itu akan ada komitmennya, akan ada satu kasir, terus akan ada menu yang nanti bisa diakses melalui
Ya melalui ini, aplikasi. Misalnya dari handphone orang sudah bisa melihat, menu makan dengan list harga dari semua tenan-tenan yang ada. Itu sudah didiskusikan, tetapi akan dieksekusi, kalau sudah ada pengelolanya, gitu. Oke, baik. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya untuk RRI SP Labuan Bajo pada pagi hari ini, Ibu Teresia. Baik, sama-sama Ibu Eca. Terima kasih Baik. banyak Ya, kita kesempatannya. Ya, berharap selamat pagi. semoga transparansi harga begitu ya di outlet pelaku UMKM yang menjual produk-produk mereka selalu transparansi begitu ya Ibu ke depannya, Ya, agar itu betul. tidak menjadi filter dan juga tidak viral lagi di media sosial, Ibu ya. Betul betul betul, iya. Jadi Baik. tentang harga mahal dan tidaknya bukan urusan ya, yang penting ada informasi harga gitu. Baik, yang penting ada informasi harga. Ibu, terima kasih sekali lagi. Selamat Sama-sama. pagi, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi Bu Ecak ya. Terima kasih, selamat pagi.